Mas Romi, dalam waktu dekat kan P3 akan melakukan muktamar. Ya. Dalam imajinasi liar saya, mungkin nggak di P3 ada semacam semi konvensi untuk memilih ketua umum, sehingga P3 ini menjadi kegiatan yang atraktif bagi publik untuk melihat bagaimana sebuah partai Islam melakukan semacam demokratisasi di internal partai. Karena selama ini kita tahu kalau muktamar, munas, dan seterusnya itu selalu ketumnya sekarang aklamasi. Selalu ketum yang terpilih itu lagi. Yeah. Nah, artinya apa? Kalau P3 bisa mengambil peluang itu, otomatis sport publik, pemirsa dan seterusnya itu akan menjadi lebih optimal ke P3, dan ini harapannya bisa menjadi awalan baik bagi P3 untuk memulai tradisi baru dalam memilih ketum yang sebelumnya selama ini kita tahu selalu konflik, selalu bermasalah dan seterusnya. Dan harapannya kalau saya pribadi pengen ada perubahan besar dari P3 agar bisa lebih baik. Artinya membuka dari luar gitu. Dalam artian membuka dari luar, dari dalam, dan itu dipertandingkan secara terbuka, transparan dalam sebuah event yang demokratis tentunya, sehingga publik bisa melihat, media dan semuanya, anak-anak Gen Z milenial, oh ini loh cara pengelolaan partai yang baru, partai yang asik, partai yang demokratis misalnya. Ya, saya bisa katakan bahwa aklamasi sudah tidak bisa lagi. Karena paling tidak hari ini sudah 3 bakal calon yang muncul. Pertama PLT sendiri ya, yang memang memiliki hak untuk maju kembali secara organisatoris. Yang kedua ada Profesor Husnan Bey Fanani, mantan duta besar kita di Azerbaijan. Dan yang ketiga Pak Agus Suparmanto, yang kemarin sudah dideklarasikan oleh sejumlah wilayah dan pimpinan majelis partai. Nah karenanya kalau tadi dikatakan apakah mungkin ada konvensi, ya inilah kira-kira bentuk konvensi yang akan muncul. Karena P3 itu melakukan aklamasi baru sejak Muktamar 2014-16. Ya, karena yang tahun 11 itu Pak Surya Dharma itu juga bertarung dengan Pak Ahmad Mukawam. 2007 itu Pak Surya Dharma bertarung dengan Pak Endin Sufihara bersama dengan almarhum Arif Mudasir dan Pak Dimyati. Jadi sebenarnya baru 3 muktamar terakhir kita itu aklamasi. Zaman saya terpilih 2 kali bersama tahan dulu Mas Romi. itu. Mas Agung, saya mau komentarin Mas Agung komentarin 3 nama yang disebutkan oleh tadi Mas Romi tadi. Tapi sebelum mengomentari itu, saya pengen maksud saya mini konvensi ini, Mas Romi, ada nggak semacam debat antar kandidat? Ada nggak semacam semacam melibatkan semacam polling terbuka kayak kemarin di PSI semacam itu, ada voting yang dilakukan sehingga kader terlibat semuanya, one man one vote. Maksud saya apa kebaruan yang ditawarkan P3 saat melakukan muktamar misalnya? Ya, memang itu sebuah progresivitas ya. Problemnya kan kita sebagai partai politik ini diikat juga oleh ADART yang tercantum dalam lembaran negara. Kalau kita melakukan proses pemilihan yang sama sekali baru di luar ADART yang sekarang ini ada, itu menjadi persoalan organisasi baru. Karena itu pembaharuan yang dilakukan di muktamar besok dengan melakukan perubahan terhadap ADART yang kami dari pimpinan majelis ini mendorong untuk berlaku serta-merta. Karena kan muktamar itu boleh buat apapun, boleh mengubah apapun, boleh mengundang calon dari manapun. Dan ini tentu membutuhkan kearifan dari pimpinan DPP yang ada saat ini, ya, terutama PLT kita, untuk bisa mau membuka diri, legowo, kemudian melakukan introspeksi. Oh iya, kemarin sudah nggak lolos. Coba ada nggak challenger saya, penantang saya dari luar, dari dalam, yang memang itu memungkinkan partai ini untuk kembali ke Senayan tahun 2029. Karena partai politik itu masih akan tetap menjadi partai politik sepanjang masih memiliki kursi di parlemen. Tetapi partai politik yang memiliki kursi di kabinet, tidak memiliki di Senayan, itu rasanya sudah kurang gregetnya untuk menjadi partai politik. Oke. Mas Agung, boleh dong komentarin 3 nama yang tadi disebutkan oleh Mas Romi? Dari 3 nama, akan prediksi saya mengerucut 2 nama nih, Pak Mardiono sama Pak Agus Suparmanto. Head to head-nya akan menarik. Nah, bagaimana kemudian kader-kader P3 akan memilih istilahnya antara petahana dengan penantang, antara melanjutkan dengan perubahan. Nah, saya agak buta dengan peta di internal kader semacam itu, tapi yang jelas rasa-rasanya harapan itu lebih menjanjikan ketimbang masa lalu seperti itu. Masa depan lebih menarik ketimbang masa lalu, kesalahan dan karena kalau kata lagu itu juga masa lalu biarlah masa lalu katanya ya. Tapi kita nggak tahu nanti di yang jelas begini, siapa yang terpilih. Masa depan selalu menjanjikan harapan, tapi masa lalu sudah menjadi kenyataan. Dan manajemen mengajarkan cara yang sama tidak akan memiliki hasil yang berbeda. Itulah kenapa saya pun
melakukan kampanye perubahan ini ke seluruh pelosok P3 di seluruh tanah air. Kalau bicara kampanye perubahan kayak kepikiran satu tokoh gitu ya, siapa gitu ya, kurang lebih ya pernah disebut juga itu. Oke.